Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Syukur alhamdulillah kita hari ini berjumpa pada mata kuliah analitik dan visualisasi data. Perkuliahan kita hari ini menginjak pertemuan ke-12 dan pada pertemuan ke-11 kemarin kita sudah mengenal apa itu Tableau dan pada pertemuan kali ini kita akan membahas bagaimana cara menghubungkan data pada suatu Tableau. Pada suatu Tableau, data merupakan komponen utama di mana ibaratnya jika kita pertama kali menyalakan mesin mobil, tentunya kita memerlukan sebuah kunci dan bahan bakar untuk beroperasi. Begitu juga dengan Tableau. Tableau ini memerlukan data untuk bisa digunakan. Sumber data adalah elemen utama yang menggerakkan mesinnya. Tanpa sumber data, aplikasi tidak akan berjalan dengan baik dan semakin banyak data yang dimiliki, maka semakin baik wawasan yang bisa diperoleh. Namun, meskipun hanya memiliki sedikit data, itu tetap lebih baik daripada tidak memiliki data sama sekali. Di mana dengan adanya Tableau ini, semua akan didasarkan pada data. Tetapi data tidak harus semakin banyak dan kompleks, tetapi kita ibaratnya adalah memiliki data yang kecil pun kita bisa menggunakan Tableau ini untuk melakukan analisis dan visualisasi data. Dan ini lebih baik, dikatakan lebih baik daripada kita tidak memiliki data sama sekali. Tanpa data, artinya tidak ada analisis. Kita mana bisa melakukan analisis tanpa kita memiliki data. Kita hanya bisa mengira-ngira, mungkin itu hanya mimpi gitu ya. Kemudian kualitas daripada itu menentukan kualitas daripada insight atau kualitas daripada bagaimana keputusan itu nantinya akan diambil. Pada Tableau, banyak sekali sumber data yang bisa digunakan. Pada modul yang sudah saya sertakan, teman-teman bisa melakukan menu connect pada Tableau Prep, kemudian klik tombol connect pada Tableau Desktop. Baik Tableau Prep maupun Tableau Desktop, langkah utama yang harus dilakukan adalah menghubungkan ke sumber data dengan tombol connect tadi, yang ditunjukkan pada halaman atau gambar 1 dan 2 di modul Anda. Kemudian langkah awal dari semuanya, Tableau menyediakan berbagai jenis sumber data yang dapat diakses melalui Tableau Desktop, Tableau Prep, Tableau Server, dan Tableau Cloud. Untuk memudahkan pencarian, Tableau telah mengelompokkan berbagai sumber data ke dalam beberapa kategori utama. Pengguna dapat mencari dan menghubungkan data dari berbagai tempat sebagaimana berikut. Yang pertama ada file, yaitu yang berhubungan dengan Microsoft, misalnya file Excel, CSV, JSON, dan yang lain sebagainya. Kemudian yang kedua, Tableau juga bisa melakukan identifikasi, analisis, dan visualisasi data melalui database. Misalnya database itu terdiri dari database Oracle maupun database MySQL. Kemudian yang terakhir bisa juga Tableau ini melakukan analisis dan visualisasi data melalui cloud. Misalnya adalah Tableau Server atau Tableau Cloud. Pada Tableau juga terdapat sebuah menu Connect Panel, di mana menu ini digunakan untuk menghubungkan data yang ada atau data yang ingin kita lakukan analisis dan visualisasi data. Maka di Tableau juga tersedia di Tableau Desktop dan Tableau Prep, tombol utamanya berupa Connect itu sendiri. Namun dari beberapa tipe koneksi ini, ada yang namanya adalah file, kemudian ada server, ada JDBC, dan ada ODBC, kemudian ada juga aplikasi daripada enterprise.
Tableau server atau Tableau cloud, pengguna terhubung ke alamat Tableau server lokal atau on-premise atau alamat yang disediakan oleh Tableau cloud. Kemudian pada file, pengguna mendapatkan file dengan menunjukkan ke file yang ada di desktop mereka. Dari 25 jenis file saat ini yang didukung, jenis file dapat berisi data yang secara umum kita kategorikan menjadi data terstruktur, data semi terstruktur, dan data yang tidak terstruktur. Kemudian pada aplikasi server, sebagian besar aplikasi enterprise dan sumber database perusahaan termasuk dalam kategori ini, contohnya adalah Oracle, SAP, IBM, Salesforce, dan Microsoft Application. Kita juga dapat mengintegrasikan dengan platform visualisasi data seperti Denodo dan Snowflake. Kemudian yang berikutnya adalah database lain. Pengguna dapat membuat koneksi ke sumber data berbasis misalnya adalah Java Database Connectivity berdasarkan API yang ada. Ada juga pengguna dapat menggunakan koneksi ke sumber data berbasis Microsoft Open Database Connectivity atau ODBC dengan menggunakan API yang sudah disediakan oleh Microsoft. Dalam komunikasi resmi ini, Tableau istilah dari Connect Pen merujuk pada Tableau Desktop, sedangkan istilah Connection Pen merujuk pada Tableau Prep. Namun, kedua istilah ini mengacu pada elemen yang sama. Misalnya, Tableau menyediakan konektor bawaan untuk berbagai jenis file dan database yang umum digunakan yang dapat ditemukan di menu connect masing-masing aplikasi. Namun, jika sumber data yang kita cari tidak tersedia, ada beberapa opsi yang bisa kita gunakan. Misalnya, kita bisa menggunakan koneksi JDBC atau ODBC, kemudian kita juga tetap bisa melakukan atau menemukan koneksi yang dibutuhkan. Kita dapat mempertimbangkan juga dengan membuat web data konektor sendiri yang bahkan kita bisa menambahkan plugin konektor menggunakan Tableau Connector SDK. Beberapa cara untuk merencanakan data adalah dengan cara yang pertama, kita harus mengetahui di mana lokasi data berada. Misalnya, kita menggunakan pemrosesan untuk Tableau berbasis desktop. Maka data on-premise yang mau kita gunakan itu kita taruh di sebelah mana, itu kita harus tahu. Kemudian kita juga harus mempertimbangkan akses dan keamanan, utamanya adalah jika data yang digunakan ini adalah data yang bersumber dari internet. Kemudian kita juga harus memperlihat atau mengecek kebersihan data yang akan kita gunakan. Apakah data yang tersedia yang kita ambil, data itu sudah dibersihkan, sudah dilakukan pemrosesan sebelumnya atau belum. Kalau memang belum, kita harus melakukan pemrosesan data itu secara mandiri. Namun kalau sudah, maka kita bisa lakukan evaluasi lanjutan, misalnya kita lakukan kinerja dan skalabilitas. Proses ini akan mengidentifikasi cakupan sumber data dan bagaimana skalabilitasnya dalam Tableau. Skalabilitas mencakup kematangan dari model data dan proses penggabungan data itu sendiri. Misalnya, ada beberapa pertanyaan yang bisa kita lakukan pada kinerja dan skalabilitas ini. Misalnya adalah, haruskah data tersebar dalam beberapa sistem atau dikendalikan dalam satu lingkungan data yang terpusat? Atau yang kedua adalah, apakah masuk akal untuk menggabungkan data dari setiap tabel menjadi satu sumber kebenaran utama pada data yang akan kita lakukan analisis dan visualisasi data tersebut. Kemudian yang tidak kalah penting adalah kita harus lakukan kinerja atau performa, mengidentifikasi jenis koneksi yang diperlukan untuk mendukung sumber data selama siklus analisis dan visualisasi data itu berlangsung. Apakah sumber data ini memerlukan koneksi langsung atau menggunakan API tadi? Jika menggunakan ekstraksi data, apakah ada jadwal untuk pengupdatean data menggunakan Tableau Server atau Tableau Cloud?
Kemudian jika Tableau Cloud ini digunakan, apakah Tableau Bridge juga perlu digunakan? Berikutnya adalah Tableau Bridge. Kita mengenal bahwa ada dua kategori utama yang dimana tadi kita singgung, ada Tableau Cloud dan ada Tableau Bridge. Namanya juga bridge, dia fungsinya adalah menghubungkan data lokal ke dalam cloud, sehingga dengan adanya Tableau Bridge ini adalah aplikasi ringan yang berjalan di desktop atau server lokal dalam jaringan komputer kita. Apakah ini berfungsi sebagai perantara antara Tableau Cloud dan sumber data pribadi yang tidak dapat dijangkau langsung oleh Tableau Cloud? Dengan Tableau Bridge ini, data pada server lokal dapat terus diperbarui dan tersinkronisasi dengan Tableau Cloud. Dan dia memastikan bahwa pengguna selalu mendapatkan informasi yang terbarukan. Dengan adanya Tableau ini, sinkronisasi data dilakukan secara otomatis. Dan karena dia terus dilakukan secara otomatis, maka artinya si Tableau ini bisa mendukung update data secara up to date, di mana data itu yang ada di komputer on-premise kita itu selalu diperbarui terus-menerus ya, dengan adanya Tableau Bridge ini. Kemudian yang kedua adalah menggabungkan data. Dengan menu drag tabel ke canvas, kita dapat menghubungkan hubungan antar tabel yang ada dalam Tableau. Setiap sumber data memiliki sumber dan ukuran yang berbeda. Dalam Tableau, skenario umum yang sering terjadi adalah mengambil data dari satu tabel ke dalam tabel yang lain. Lalu data itu kita hubungkan dengan tabel yang lain dengan sumber yang berbeda, dan kita dapat menghubungkan kedua sumber tersebut dalam bentuk satuan workbook. Kemudian mendrag tabel-tabel yang sudah kita hubungkan tersebut ke dalam kanvas untuk membuat tampilan data dalam satu visualisasi data. Namun, penggabungan data dari beberapa sumber tidak selalu mudah. Terkadang ada kendala dalam menyelaraskan data antara beberapa database yang berbeda. Maka dari itulah pentingnya kenapa kita memerlukan penyesuaian data ataupun tabel dari worksheet yang kita gunakan. Dalam penggabungan data, kita juga bisa menggunakan beberapa metode. Misalnya adalah dengan melakukan relationship, di mana data yang kita lakukan relationship ini dapat kita hubungkan dengan garis penghubung atau nodal antara dua tabel di flow di flow pen ya, yang menandakan bahwa Tableau secara otomatis mampu membuat hubungan berdasarkan kesamaan tiga file. Kemudian ketika kita melakukan relationship, maka akan muncul edit relationship yang meminta kita menentukan file mana yang harus dipetakan tergantung pada pesan peringatan yang muncul. Kemudian kita bisa memetakan yang berupa bentuk acceptance rate di semua tabel terhadap data yang mau kita lakukan analisis dan visualisasi tersebut. Kemudian kita juga bisa menambahkan lebih banyak tabel ke dalam kanvas jika diperlukan selama tabel-tabel tersebut berasal dari sumber data yang sama, dan kemudian kita hubungkan sumber data yang berbeda di Tableau dan selanjutnya kita sesuaikan dengan pergantian antar sumber data. Dalam Tableau, relationship adalah cara yang paling fleksibel untuk menggabungkan data dari berbagai sumber, terutama jika kita bekerja dengan banyak tabel. Selain relationship, kita juga dapat menggunakan metode lain untuk menggabungkan data. Misalnya adalah dengan join, menggabungkan tabel berdasarkan kolom yang sama dalam satuan database. Kemudian kita juga bisa menggunakan blend, yaitu menggabungkan tabel dari sumber data yang berbeda tanpa harus menggabungkannya secara langsung. Berikutnya adalah proses koneksi. Pada proses koneksi, kita dapat menentukan atau mengklik connect data agar data bisa
terhubung antara misalnya data on-premise dan data yang ada di cloud kita. Kemudian kita bisa melakukan drag tabel untuk melakukan drag tabel ke kanvas ya, untuk dapat dimanipulasi antara tabel-tabel yang ada. Kemudian kita harus melakukan atau mengatur relasi dengan melakukan edit relationship tadi untuk menentukan file mana yang harus dipetakan tergantung pada pesan yang akan muncul. Kemudian kita bisa menambahkan tabel lain untuk mendapatkan atau mensinkronisasi data selama tabel tersebut berasal dari sumber data yang sama. Kemudian pada Tableau ini kita mempunyai beberapa tantangan seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Data-data yang kita lakukan sinkronisasi itu tidak berasal dari satu sumber, artinya memungkinkan data itu terdapat perbedaan beberapa format data. Kemudian yang kedua adalah karena dia disinkronkan dari berbagai sumber, tidak menutup kemungkinan data-data yang ada itu data yang tidak sinkron, artinya adalah data dengan konteks yang berbeda. Walaupun memang sumbernya sama, mungkin bisa jadi konteksnya bisa menjadi berbeda. Kemudian tantangan berikutnya adalah kualitas data yang relatif kualitas data rendah, sangat rendah, di mana data-data yang belum dilakukan pemrosesan tingkat lanjut itu dikatakan data dengan kualitas yang sangat rendah. Karena apa? Karena data tersebut belum dibersihkan, belum diproses lah intinya. Kalau apapun yang belum diproses itu adalah sesuatu yang dianggap sebagai kualitas yang sangat rendah. Tetapi begitu sesuatu itu telah diproses dan siap dilakukan pemrosesan lanjutan yang lebih tinggi, maka dia akan statusnya naik dari kualitas rendah menjadi kualitas yang mungkin siap digunakan. Keunggulan daripada Tableau ini diantaranya adalah yang pertama, koneksi data. Koneksi data merupakan langkah awal yang sangat penting agar data itu bisa saling terhubung dan bisa dilakukan analisis dan visualisasi data. Maka tadi sudah digarisbesari bahwa tidak ada data, maka artinya tidak ada yang bisa dilakukan analisis dan visualisasi data. Yang kedua adalah perencanaan data sangat krusial. Karena data-data yang akan kita lakukan analisis dan visualisasi ini harus berkaitan dengan tema atau topik data yang mau kita proses. Kemudian yang terakhir adalah Tableau mendukung berbagai sumber data. Dengan adanya Tableau ini, banyak sekali jenis data tadi sudah dijelaskan, ada sekitar berapa ya tadi? Ada yang data dari file Excel, kemudian file Microsoft ya, Excel, CSV, kemudian JSON, kemudian ada PDF, kemudian SQL dari database SQL, Oracle, Amazon Redshift, kemudian juga dari Tableau Server maupun Tableau Cloud. Itu bisa tergabung menjadi satu, terkoneksi menjadi satu, dan dia bisa terdiri dari berbagai sumber data yang ada. Mungkin sampai situ penjelasan saya tentang cara konektivitas data pada Tableau Desktop atau menghubungkan data pada Tableau. Sampai berjumpa pada pertemuan selanjutnya. Mohon maaf kalau ada salah, tetap semangat dalam mengikuti perkuliahan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.